akan mempresentasikan materi 4 mengenai kepemilikan perusahaan usaha kecil dan kewirausahaan. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Asnia Nursinta dengan nomor NPM 202314500001. Perkenalkan, nama saya Dita Lindawati dengan nomor NPM 202314500033. Oke, perkenalkan nama saya Wahyu Jiwati, nomor NPM 202314500052. Kepemilikan perusahaan usaha kecil dan kewirausahaan. Usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha yang pemiliknya mempunyai jalur komunikasi langsung dengan kegiatan operasi dan juga dengan sebagian besar tenaga kerja yang ada dalam kegiatan usaha tersebut. Dan biasanya hanya mempekerjakan tidak lebih dari 50 orang. Ciri-ciri usaha kecil. 1. Manajemen tergantung pemilik. 2. Modal disediakan oleh pemilik sendiri. 3. Skala usaha dan jumlah modal relatif kecil. 4. Daerah operasi usaha bersifat lokal. 5. Sumber daya manusia yang terlibat terbatas. Kontribusi usaha kecil terhadap sistem ekonomi. 1. Penciptaan lapangan kerja. 2. Inovasi bisnis. 3. Kontribusi terhadap bisnis besar. Karena sebagian besar produk yang dihasilkan oleh bisnis besar dijual kepada konsumen melalui bisnis kecil. Risiko usaha kecil. Bisnis kecil kehidupannya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi pada umumnya. Lokasi bisnis, persaingan, kualifikasi pemilik, dan efektivitasnya menjalankan bisnis. Dari sekian banyak usaha, maka usaha di bidang perdagangan eceran paling banyak mengalami kegagalan. Kemudian disusul dengan usaha pertambangan dan pabrik, berikutnya usaha dalam bidang konstruksi. Kurangnya keterampilan manajemen karena pekerjaan makin banyak dan kompleks menimbulkan kurangnya pengawasan dan tanggung jawab. Kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata wirausaha yang berarti seseorang yang memiliki ide untuk menyusun, mengembangkan, dan menentukan produk atau jasa baru yang akan dibuat. Perbedaan dari wirausaha dan kewirausahaannya itu, wirausaha mengacu pada orang yang menciptakan sebuah bisnis, sedangkan kewirausahaan adalah proses seseorang mengelola bisnis tersebut. Kewirausahaan dapat diartikan seperti orang yang memiliki sifat bekerja keras dan berkorban untuk kepentingan bersama. Pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Pengertian menurut Thomas Weizsäcker. Menurut Thomas Weizsäcker, kewirausahaan adalah suatu penerapan dari inovasi serta pola pikir kreatif untuk mendapatkan solusi atas peluang yang hadir. Richard Catalan, 1775, mendeskripsikan pandangannya mengenai kewirausahaan, bahwa kewirausahaan adalah suatu tindak seseorang yang mau untuk mengambil resiko dan menghadapi ketidakpastian. Contoh kasus yang Richard ceritakan adalah terdapat suatu pengusaha yang melakukan pembelian barang di saat ini, kemudian menjual barang tersebut di masa mendatang dengan harga yang tidak pasti. Konsep-konsep kewirausahaan. 1. Kekuatan. 2. Kecepatan. 3. Daya tahan. 4. Kelincahan. 5. Kelenturan. Manfaat kewirausahaan. 1. Terbukanya lapangan pekerjaan. 2. Ikut membantu pertumbuhan ekonomi negara. 3. Dapat mengembangkan cita-cita dan usaha yang disukai. 4. Dapat melihat berbagai peluang yang menguntungkan. 5. Mengetahui hal-hal yang sedang tren. Karakteristik kewirausahaan. Untuk menjadi seorang wirausaha, maka kita harus memiliki karakteristik kewirausahaan. Karakteristik ini sangat diperlukan karena akan memudahkan seseorang dalam mewujudkan usaha yang akan dibangunnya. Karakteristik wirausaha sebagai berikut. 1. Disiplin. Adapun contoh dari karakteristik disiplin seperti pandai mengatur waktu, mampu membuat target, dan sebagainya. 2. Jujur. Hal ini dikarenakan dengan sifat jujur, maka akan membuat banyak konsumen tertarik untuk membeli suatu produk yang diperjualbelikan. 3. Mandiri. Hal ini agar tidak terlalu bergantung dengan orang lain dalam mengambil keputusan. 4. Inovatif. Seorang wirausaha harus memiliki jiwa inovatif agar produk yang dibuatnya terus disukai oleh konsumen. 5. Memiliki komitmen yang tinggi. Seorang wirausaha perlu memiliki komitmen tinggi dalam mengembangkan usahanya. Dengan begitu, usaha yang dikembangkan akan mampu bersaing dengan kompetitor. Tujuan kewirausahaan. 1. Mendukung munculnya usaha-usaha kecil. 2. Kesejahteraan masyarakat terangkat.
3. Menumbuhkan semangat berinovasi. Sifat kewirausahaan. 1. Keinginan untuk berprestasi. 2. Keinginan untuk bertanggung jawab. 3. Prarasa terhadap resiko-resiko menengah. 5. Pemahaman terhadap sebuah keberhasilan. 6. Rangsangan oleh umpan balik. 7. Aktivitas energik. 8. Orientasi ke masa depan. 9. Keterampilan dalam pengorganisasian. 10. Sikap terhadap uang. Jenis wirausaha. 1. Usaha retail. Usaha retail merupakan suatu jenis usaha yang tidak pernah ada matinya. Usaha ini juga disebut sebagai penjualan eceran secara langsung kepada konsumen. Usaha ini boleh dibilang merupakan jenis usaha minim resiko karena persaingan yang terjadi hanya sebatas antar peritel. 2. Startup bisnis. Jaringan internet saat ini bukan lagi menjadi barang mewah. Jaringan internet menjadi kebutuhan sehari-hari. Dengan menggunakan ponsel cerdas, kita dapat melakukan kegiatan ekonomi atau usaha melalui ponsel kita. Inilah yang disebut sebagai industri digital. 3. Industri kreatif. Berbagai bidang usaha yang ada pada industri kreatif seperti fashion designer, penulis, copyright, pelukis, desainer, ghostwriter, penulis artikel, dan masih banyak lagi. Bentuk kepemilikan usaha. Kepemilikan usaha adalah suatu jenis kegiatan usaha yang dipandang dari segi pemilik atau pendirinya, sumber uangnya, tujuan keberadaannya, sehingga bentuk kepemilikan suatu bisnis atau usaha itu bermacam-macam. 1. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang dimiliki oleh satu orang. Pemilik jenis usaha ini tidak hanya mengambil keuntungannya sendiri, tetapi juga bertanggung jawab penuh apabila mengalami kerugian. Kelebihan perusahaan perseorangan. 1. Keuntungan yang didapat sepenuhnya menjadi pemilik usaha. 2. Pemilik usaha akan bebas untuk bergerak, dalam arti segala keputusan dan kebijakan sepenuhnya secara mutlak berada di tangan pemilik usaha. 3. Keuntungan atau laba yang didapat akan langsung diterima oleh pemilik tanpa harus dibagi dengan pihak lain. Kekurangan perusahaan perseorangan. 1. Tanggung jawab pemilik menjadi tak terbatas. 2. Sumber modal terbatas. 3. Manajemen mudah terganggu. 4. Kelangsungan usaha kurang terjamin. Contoh perusahaan perseorangan. Ada usaha kuliner, salon kecantikan, bengkel. 2. Firma. Firma adalah sejenis badan usaha untuk menjalankan bisnis antara dua orang atau lebih, disebut firman, dengan menggunakan nama umum atau nama yang digunakan secara bersama-sama untuk mengembangkan usahanya. Kelebihan firma. 1. Sistem pengelola profesional. 2. Kemampuan manajemen lebih besar. 3. Pemilihan pemimpin berdasarkan keahlian. Kekurangan firma. 1. Semua anggota firma memiliki tanggung jawab terhadap hutang firma. 2. Tidak adanya pemisah antara hak kepemilikan dengan aset milik perusahaan. 3. Kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin, karena jika ada anggota yang keluar secara otomatis firma juga bubar. 3. Persekutuan komanditer atau CV adalah suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana beberapa anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Kelebihan persekutuan komanditer atau CV. 1. Modal usaha yang minim. 2. Proses pendirian lebih mudah. 3. Pengambilan keputusan yang cepat. 4. Pajak lebih mudah. Kekurangan persekutuan komanditer atau CV. 1. Ruang lingkup terbatas, karena mendirikan CV hanya berlaku pada bidang-bidang tertentu. 2. Tergantung dengan sekutu aktif, sebab seluruh operasional pada perusahaan ditanggung oleh sekutu aktif. 3. Tanggung jawab sekutu aktif hingga harta pribadi. 4. Modal usaha tidak bisa ditarik kembali. 4. Perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham.
dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Kelebihan perseroan terbatas atau PT. 1. Kelangsungan hidup perusahaan tersebut akan terjamin, walaupun ada pergantian pemilik perusahaan. 2. Pemilik saham hanya bertanggung jawab dengan modal yang ditanamkan saja. 3. Pemindahan kepemilikan saham dalam PT juga dilakukan secara mudah. Kekurangan perseroan terbatas atau PT. 1. Mendirikan PT harus mengeluarkan biaya yang lumayan besar. Prosesnya pun cenderung lebih rumit dan sulit jika dibandingkan dengan pembentukan badan usaha lainnya. 2. Pembubaran tidak mudah dilakukan karena jika ingin melakukan pembubaran harus melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS terlebih dahulu. 3. PT akan dibebankan pajak karena salah satu sumber subjek pajak negara. 5. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Tujuan BUMN. 1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. 2. Menambah pendapatan negara. 3. Memperluas lapangan kerja dengan tujuan memperbesar kemakmuran rakyat. 4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang atau seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip-prinsip koperasi. 1. Keanggotaan yang sifatnya terbuka. 2. Pengawasan yang sifatnya demokratis. 3. Bunga terbatas yang bermodal dari sesama anggota. 4. Sisa hasil usaha dibagi berdasarkan besarnya kontribusi pada koperasi. Tujuan koperasi. 1. Meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. 2. Membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur. 3. Memberikan bantuan peminjaman modal kepada unit-unit usaha skala mikro dan kecil. 4. Membantu produsen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih tinggi. Aha. Hey, Luis? Hah?
Hmm. Ah. Hmm.